Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ketaatan hidup kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus, saudaraku, Bapak Ibu, mendatangkan berkat. Keinginan daging, godaan iblis, dan godaan dunia ini selalu ingin menjauhkan kita dari kasih dan berkat Tuhan Yesus. Tetapi ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus mendatangkan berkat. Amin ya. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya," kata Samuel kepada Saul, saudaraku, "sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan," maksudnya memperhatikan firman Tuhan, "itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Saudaraku, Bapak Ibu, inilah ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Samuel, saudaraku, dengan keras menegur Raja Saul karena ketidaktaatannya kepada Allah. Raja Saul mencoba memberikan persembahan kepada Allah, saudaraku, lemak yang terbaik, domba yang terbaik. Tetapi kemudian, saudaraku, Nabi Samuel menegur semuanya itu. Kenapa, saudaraku? Nabi Samuel berkata bahwa ketaatan kepada Allah lebih penting daripada persembahan lemak-lemak domba-domba jantan itu. Firman Allah berkata, sesungguhnya mendengarkan Allah, mendengarkan Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan. Dan memperhatikan firman Tuhan, yang berarti hidup dalam ketaatan, itu adalah lebih baik daripada korban persembahan apapun, juga persembahan lemak terbaik, domba-domba terbaik, domba-domba jantan, saudaraku. Karena, saudaraku, Tuhan menghendaki siapapun kita harus hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Karena itulah yang mendatangkan berkat, itulah yang mendatangkan pemeliharaan dari Tuhan, saudaraku, serta hidup berkemenangan dari setiap godaan dan tantangan dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar 3 kebenaran dari firman Tuhan, ya saudaraku. Bagaimana, saudaraku, ketaatan hidup kepada Tuhan ada di dalam diri kita. Yang pertama, saudaraku, ketaatan hidup kepada Tuhan adalah komitmen. Jadi berkomitmen hidup taat kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan takut akan Tuhan. Itulah kebenaran yang pertama. Berkomitmen hidup taat kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Yosua 24 ayat 14-15, ayat yang terkenal ini berkata, saudaraku, oleh karena itu takutlah akan Tuhan, kata Yosua, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Saudaraku, inilah firman Tuhan kepada bangsa Israel. Takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus dan setia, tulus ikhlas. Jauhkanlah Allah atau berhala-berhala yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Yosua tegas, saudaraku. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah atau berhala-berhala yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amoli yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, berarti istri dan anak-anaknya, semua keluarganya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, inilah kesaksian Yosua bagaimana ia bersama keluarganya berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudaraku, jadi langkah pertama ketaatan hidup dalam Tuhan, kita harus mulai dengan memutuskan untuk berkomitmen taat dan setia kepada Tuhan sepenuhnya. Haleluya ya.
Jadi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkomitmen taat dan setia kepada Tuhan. Inilah yang harus kita tiru. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, ketaatan hidup dalam Tuhan itu bagaimana? Kita harus mendisiplin diri, saudaraku. Mendisiplin diri untuk hidup taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Ketaatan di dalam Tuhan akan terus berkembang, saudaraku. Ketaatan menyebabkan kita terus bertumbuh secara rohani sambil kita bertindak hidup dengan pengertian yang kita terima melalui kebenaran firman Tuhan. Ketaatan hidup dalam Tuhan adalah sebuah proses pembelajaran untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, Ibrani 5 ayat 7 sampai 8 mencatat dalam hidupnya ini kesaksian dari Tuhan Yesus, saudaraku, yang ada di dunia sebagai manusia. Firman Tuhan berkata, dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tangis dan keluhan kepada Dia, pada Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehan Yesus, ia telah didengarkan. Dan sekalipun Yesus adalah anak, ia tetap belajar menjadi taat. Tetap belajar menjadi taat, saudara. Garis bawahi itu, belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi ketaatan hidup, saudaraku, adalah proses belajar yang harus terus berkembang. Seperti kesaksian dari ketaatan Yesus yang menjadi teladan kita sebagai manusia. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi mendisiplin diri dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya adalah langkah yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh di dalam ketaatan hidup kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, ketaatan hidup kepada Tuhan, yang ketiga adalah kita harus mengasihi Tuhan dan memegang serta melakukan perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 dan 21 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti perintahku. Barang siapa memegang perintahku, kata Tuhan Yesus, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, amin, luar biasa. Jadi inilah ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, saudara, juga kepada kita. Ketaatan hidup dalam Tuhan akan terjadi karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan mau menuruti serta melakukan perintah-perintahnya. Dan janji Tuhan Yesus, Ia dan Bapa akan mengasihi kita dan Ia akan menyatakan dirinya kepada kita. Luar biasa. Sungguh suatu berkat yang luar biasa. Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita, saudaraku. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber segala keselamatan, segala kasih karunia akan menyatakan diri kepada kita. Itu berkat yang luar biasa. Dan itu terjadi bila kita sungguh-sungguh, saudaraku, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus, memegang firman-Nya, melakukan firman-Nya, melakukan perintah-perintahnya, saudaraku. Maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menuruti perintahnya, di dalam orang itu sungguh sudah nyata atau sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus. Jadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan akan sempurna di dalam diri kita adalah bila kita sungguh-sungguh mentaati firman-Nya, sungguh-sungguh melakukan firman-Nya, saudaraku, dan hidup kita akan diberkati. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, marilah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus.
Karena inilah saudaraku sumber berkat. Dan ini juga yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Puji Tuhan. Jadi inilah 3 kebenaran atau 3 langkah ketaatan hidup dalam Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus punya komitmen. Memutuskan berkomitmen hidup taat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus mendisiplin diri untuk taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi harus mendisiplin, harus sungguh-sungguh saudaraku ya. Hidup taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan yang ketiga, ketaatan hidup dalam Tuhan adalah kita harus mengasihi Tuhan. Memegang firman-Nya serta melakukan firman-Nya atau perintah-perintahnya. Maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Amin, luar biasa. Yohanes 14 ayat 15 saya bacakan lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintah. Saudaraku, mari kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus dengan menuruti segala perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau hidup dalam ketaatan kepada Engkau dan ini menyenangkan hati Engkau. Bimbinglah kami Tuhan. Mungkin kalau selama ini kami masih bandel melawan Tuhan, hidup dalam dosa, kenajisan, kekotoran, ampuni kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketaatan hidup dalam Tuhan Yesus. Itulah Tuhan yang kami rindukan. Bimbinglah kami Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.